Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat roti manis yang super empuk dan lembut serta berserat. Untuk teman-teman yang pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan, simak terus video ini sampai selesai. Pertama-tama siapkan air sebanyak 120 ml, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh ragi instan. Kemudian diaduk-aduk sampai gulanya larut dan raginya larut ya. Diamkan selama 5-10 menit sampai muncul gelembung atau busa seperti ini. Siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, aku pakai merek Cakra. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 butir telur ayam. Dan tambahkan juga larutan ragi yang sebelumnya kita buat. Aduk-aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur ya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya. Tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Terima kasih. Setelah semua bahan tercampur seperti ini, kemudian aku uleni menggunakan hand mixer sampai adonannya setengah kalis. Setelah adonannya setengah kalis, kemudian aku tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok makan margarin. Lalu aku uleni lagi menggunakan hand mixer sampai adonannya tercampur rata dan kalis elastis. Setelah diuleni selama 15-20 menit, adonannya sudah kalis elastis. Ciri-cirinya ialah permukaan adonan mulai lembut dan halus. Untuk memastikan adonannya sudah kalis elastis, bisa dicek, ambil sedikit adonan kemudian direntangkan. Apabila adonannya tidak gampang putus dan sudah membentuk window pane atau selaput tipis seperti ini, artinya adonan sudah kalis elastis ya. Kemudian bulatkan adonan dan diolesi sedikit minyak goreng. Letakkan di dalam wadah, kemudian ditutup menggunakan kain bersih dan diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 30 menit didiamkan, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Lalu tekan-tekan menggunakan tangan untuk mengeluarkan udara di dalam adonan. Letakkan adonan di atas talenan atau tempat kerja, kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Berat adonan ini sekitar 500 gram, dan aku bagi menjadi masing-masing 100 gram. Dan ini adonannya sudah aku bagi-bagi dan aku timbang. Lalu ambil satu bagian adonan, pipihkan menggunakan rolling pin. Setelah dipipihkan seperti ini, kemudian bagian ujungnya sebagian aku iris atau aku potong menggunakan spatula atau alat lainnya. Nah, diirisnya tidak sampai semuanya ya, tapi bagian ujungnya aja. Setelah diiris atau dipotong-potong ujungnya, kemudian bisa diberi selai sesuai selera. Di sini aku menggunakan selai rasa durian. Kemudian lipat bagian ujung bagian atas, lalu digulung.
Setelah digulung seperti ini, kemudian dirapikan. Lalu letakkan di dalam loyang yang telah dialasi dengan baking paper dan diolesi dengan sedikit margarin. Kemudian lakukan hal yang sama untuk adonan yang lainnya ya. Dan di sini aku juga menggunakan selai coklat. Supaya hasil roti manisnya ada beberapa varian rasa. Setelah semuanya selesai dibentuk dan diletakkan di dalam loyang, lalu diamkan lagi selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, disesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Setelah 45 menit atau sampai 1 jam, adonannya sudah mengembang tinggi seperti ini. Kemudian bagian atasnya aku olesi dengan susu cair tipis-tipis aja. Lalu adonan rotinya akan aku panggang menggunakan oven tangkring. Aku letakkan di rak bagian tengah dan aku gunakan api kecil saja. Dipanggang kurang lebih selama 30-35 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah matang, rotinya aku keluarkan dari dalam oven. Kemudian aku letakkan di atas talenan kayu. Selagi rotinya panas, bagian permukaan atau atasnya aku olesi dengan margarin sedikit aja supaya tampilannya lebih menarik dan mengkilap. Kemudian rotinya aku keluarkan dari dalam loyang. Kemudian diamkan sampai dingin sebelum disajikan ya. Tapi karena aku sudah tidak sabar pengen cobain rotinya seperti apa, jadi selagi hangat rotinya aku coba buka seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini seratnya lembut banget. Sebenarnya untuk hasil maksimal tunggu rotinya hingga dingin ya, supaya serat lembutnya lebih terlihat. Nah, ini serat bagian dalamnya setelah aku tarik atau aku sobek ya teman-teman. Kelihatan seratnya banyak banget dan lembut banget. Untuk bahan cairnya tadi aku hanya menggunakan air putih ya teman-teman, atau tanpa susu. Dan hasilnya sangat lembut banget seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya, ini benar-benar lembut. Jadi tipsnya adalah untuk membuat roti dengan serat banyak, halus dan lembut seperti ini, dipastikan adonannya harus benar-benar kalis elastis. Yaitu ketika adonan ditarik tidak gampang putus, kemudian membentuk selaput tipis atau window pane. Lalu maksimalkan juga waktu proofing atau mendiamkan adonan. Jangan sampai underproofing atau overproofing. Kemudian keaktifan raginya juga harus dites atau dicoba ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan ragi kemasan baru, itu bisa aja langsung dimasukin ke adonan. Kalau ragi kalian sudah pernah dibuka atau beberapa saat udah didiamkan, itu wajib banget dites dulu dengan cara diseduh dengan air dan gula. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga kalian suka dengan hasilnya. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Jika kalian sudah mencoba, tinggalkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.